Estik, Otavia, ada Ibu Ilma, Ariza, ada Bu Nayunda ya. Wah, ini nyonya nih. Ibu negara nih. Dan Ibu Nova Liano Fitriani. Ya, saya ucapkan selamat buat teman-teman, rekan-rekan sekalian yang hari ini bisa hadir di Zoom meeting ini sebagai CP di minggu ketiga. Nah, tentunya malam ini kita santai aja Pak Dede ya. Kalau ngobrolnya terlalu formal, saya, waduh. Oh iya, ya. Kaku kelihatannya ya. Ya, nah kira-kira Pak Dede kita berapa lama waktunya nih biar saya coba kontrol, takutnya nanti saya kasihkan ngobrol. Kalau menurut jadwal sih ini sampai subuh udah plus qiyamul lail Tad. Wah, cocok gitu. Cocok banget. Orang Tianjin cocok itu, soalnya kalau ngobrol itu memang waktunya nggak ada batasan ya. Ya, jadi event itu 45 menit. Nah, setelah itu nanti ada tanya jawab dari 1 sampai 2 orang. Oh, siap ya. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong background saya nih Pak Dede ini belum bisa saya ubah, nggak apa-apa begitu aja ya. Iya, justru keren ini. Banyak yang belum pernah ke pabrik Tianxi masalahnya. Oh iya. Saya layar ininya udah kelihatan Pak Dede. Saya udah ini apa? PPT-nya sudah. Oh, PPT sudah ya. Sudah. Ya, oke. Mungkin saya langsung lanjut aja ya Pak Dede ya. Ya. Nah, sebelumnya saya terima kasih banyak Pak Dede udah memberikan ruang ya, memberikan waktu, memberikan kesempatan tentunya ya, saya bisa sharing. Buat saya ini adalah sebuah kebanggaan ya, bisa berbagi pengalaman ya. Memang Kang Dede kemarin juga bilang ya, juga tanya, wah Pak Dede, saya diundang ini, aduh saya belum apa-apa ini, saya mau ngomong apa. Tapi yang ada beberapa poin yang saya tangkap kemarin ya justru setiap orang itu dia punya proses masing-masing ya. Nah benar banget ya, saya kalau bicara kenal sama Pak Dede ini, wah saya udah lama banget ya. Jadi makanya saya berasa dengan Pak Dede ini udah seperti keluarga. Makanya saya begitu sampai saat ini saya semakin yakin jalankan usaha ini karena dulunya ya waktu di awal saya mungkin Pak Dede masih ingat ya waktu Pak Dede masih di Karawang itu ya saya ikut nimbrung nih di OP-nya Kang Dede ya di office-nya Ibu Risma ya. Kalau nggak salah nih Pak Dede bintang 8 waktu itu, Ibu Risma bintang 7 dan saya bintang 6-nya. Berasa banget ketinggalannya jauh ya. Ya, tapi nggak masalah Pak Dede ya. Buat saya mau cepat mau lambat, yang penting saya juga bisa sukses seperti teman-teman yang lain, seperti Pak Dede juga. Nah, saya aja Bapak Ibu ya, jadi tidak ada bermaksud untuk menggurui. Ya, tentunya saya juga jalankan bisnis ini udah lama ya, panjang sekali proses waktu yang saya udah lewatin. Kebetulan saya juga lahiran dari Pekanbaru. Saya di awal-awal membangun bisnis justru di Pekanbaru. Jadi kalau bicara mungkin bicara tentang Setiawan ya atau Pak Willianto, saya kenal banget dengan mereka ya. Dari awal-awal mereka membangun bisnis ini, saya juga ikut membangun di situ. Nah, cuman kebetulan 5 tahun ini saya alhamdulillah sudah jadi warga Jawa Barat nih Pak Dede. Sejak menikah ya. Jadi sudah menjadi warga Barat. Nah, saat ini saya domisili di Pondok Gede di Bekasi, Jawa Barat. Nah, kalau di awal-awal dulu saya bisnis ini itu mindset saya beda sekali dulunya. Jadi dulu itu kalau saya jalankan bisnis ini justru kalau saya ketemu prospek yang saya pikirkan tuh kalau saya prospek, dia bergabung, saya dapat keuntungan. Kalau saya cerita panjang lebar, kalau dia beli produk saya untung. Ternyata mindset seperti itu kurang tepat. Baru saya mulai menyadari belakangan ini ya. Jadi namanya kita punya pikiran seperti itu, biasanya pada akhirnya kita kecewa. Karena di awal aja kita sudah bicara keuntungan ya, kalau dia gabung saya dapat untung. Nah, makanya saya saat ini sudah merubah hal-hal mindset seperti itu ya, dirubah ya.
Justru saya sekarang cerita ke orang itu ya seperti Kang Dede, jadi nothing tulus saja. Jadi hanya berbagi pengalaman aja. Jadi kalau seandainya mereka nggak bergabung pun, ya buat saya ibaratnya yang penting saya niatnya sudah nothing tulus saja, membantu memberikan informasi. Nah, jadi di awal ini tentu teman-teman sekalian perlu kita bangun adalah kita harus luruskan niat kita dulu. Karena banyak orang bergabung itu niatnya berbeda-beda. Ada niatnya pengen kena sungkan ya, diajakin teman ya, nggak enak hati. Atau dia niatnya pengen hanya sampingan aja, itu ada juga yang seperti itu. Jadi di awal tuh memang kita perlu luruskan dulu niat kita. Kita bergabung ini kira-kira apa motivasi kita, apa yang kita mau capai ke depannya. Nah, makanya sini kata-katanya sucikan hati ya, luruskan niat. Nah, ini sedikit Bapak Ibu sekalian ya, saya cerita mengenai latar belakang ya. Jadi saya latar belakang saya di kontraktor, benar sekali yang tadi Pak Dede bilang ya. Jadi di awal dulu waktu saya dikenalkan bisnis ini justru saya nggak punya pengalaman bisnis ya. Saya bekerja di kontraktor bangun gedung, nggak ada hubungan dengan bisnis. Tapi waktu saya dikenalkan bisnis ini, saya melihat sesuatu hal yang berbeda. Ya, saya nggak ingin ibaratnya itu apa selamanya bekerja. Jadi di awal-awal itu kan saya punya atasan itu bisa dibilang udah tua ya, udah anaknya bahkan sudah kerja, udah lulus kuliah. Jadi waktu ditawarkan bisnis ini diberikan sebuah potensi ini, saya langsung respon saya positif. Karena saya berpikir iya juga ya kalau nggak mungkin selamanya saya bisa kerja. Itu saya awalnya. Jadi saya lahir Pekanbaru, saya anak pertama dari 6 saudara, dan kalau bicara masa remaja nggak ada yang istimewa. Malah saya juga dulu suka berantem, nongkrong nggak jelas, perokok dan sebagainya. Bahkan Bapak Ibu sekalian mungkin orang berpikir, wah saya jalankan bisnis ini saya nggak sekolah umpamanya. Bahkan banyak ada beberapa leader besar yang mereka hanya nggak tamat SD juga bisa berhasil. Dan saya pun hanya tamat SMP Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau bicara pendidikan saya nggak tinggi. Tapi yang saya punya adalah kemauan untuk belajar. Jadi meskipun dulu waktu saya bekerja, setiap bulan itu saya selalu sisihkan uang buat beli 1-2 buku. Jadi saya baca bukunya. Jadi saya merasa ya memang saya tidak melanjutkan sekolah karena keterbatasan orang tua. Memang orang tua nggak mampu. Jadi apa boleh buat? Ya mau tak mau saya belajar dari pengalaman saya bekerja di lapangan. Kurang-kurangnya saya baca buku. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu, yang penting itu bukan sekolah tingginya kita, tapi mindset kita. Ya buat apa kita sekolah tinggi kalau mindset kita kayak orang nggak sekolah, banyak orang luar seperti itu. Dan alhamdulillahnya, bahkan istri saya sarjana. Saya nggak sarjana, SMA juga nggak tamat. Bahkan jaringan saya juga ada yang S2, bahkan ada yang dokter juga. Ya, jadi bagaimana bisa menghandle tim yang secara latar belakang tinggi ya, mau tak mau memang kita harus belajar. Nah, jadi titik balik waktu itu, kenapa saya mau berubah ya karena saya nggak mau ya. Titik balik saya orang tua kerja serabutan ya, kadang kerja kadang enggak, anaknya banyak. Ya, jadi akhirnya saya memutuskan untuk bekerja waktu itu. Nah, ini gambaran sekilasnya Bapak Ibu ya. Jadi waktu saya di proyek waktu itu, ini juru ukur nih Pak Dede. Surveyor namanya ya. Jadi bayangkan ya, saya sekolahnya hanya SMP, tapi bekerja yang hitung-hitungan tuh. Gedung itu kalau nggak ada surveyor atau juru ukur, ya gedung itu nggak mungkin bisa sampai bentuknya zigzag, lingkaran, itu semuanya dihitung. Tapi itulah, asal kita ada kemauan belajar, pasti ada jalannya. Seperti itu. Nah, ini kira gambaran ya di awal perkenalan bisnis ini. Yang pertama kita harus rubah itu adalah mindset kita. Kalau mindset kita karyawan, ya, nah ini ada 2 gambarannya ya, mindset karyawan dan bisnis jaringan. Nah, biasanya kalau karyawan itu ya kerja sudah pasti, kerja berat sudah pasti. Kalau bisnis jaringan itu sudah beda lagi Bapak Ibu, ya jalan-jalan tetap dapat komisi, bonus mingguan. Ya kalau karyawan salah sedikit bisa dicaci maki. Kalau bicara bisnis, salah benar itu biasa kita dimotivasi. Contohnya umpamanya kita jadi MC nih. Salah kan? Garing punya MC.
begitu upline kita, begitu selesai acara, mentor kita ngomong, "Wah, luar biasa Ibu, mantap MC-nya." Nah, itu yang menarik di usaha ini. Kalau di karyawan tidak loyal biasanya bisa dimutasi, tapi kalau di bisnis jaringan, ya sukses itu harga mati. Wah, dahsyat itu harga mati. Nah, berangkat telat dimarahi kalau karyawan. Mungkin bagi Bapak Ibu yang saat ini bekerja, itu berasa banget memang ya, telat 5 menit aja itu bahkan bisa di ini masalah. Apalagi kalau hadirnya itu pakai cekcok itu ya. Itu tahun banget yang suka telat itu. Nah, kalau bicara bisnis, belum sukses selalu didampingi mentor kita. Ini satu yang benar-benar saya rasakan saya juga bisa jalankan bisnis ini. Karena memang sejak awal kita itu dituntun sama mentor, diarahkan apa yang harus kita lakukan. Sehingga pada akhirnya juga kita bisa lakukan. Nah, kalau di karyawan, hidup kaya biasa dicurigai. Ini uangnya dari mana? Padahal penghasilan sekian, kok bisa beli mobil, bisa beli rumah, ditelusuri. Nah, tapi kalau bisnis, hidup kaya hasil dari perjuangan sendiri. Itu yang menariknya. Nah, seperti itu. Jadi kalau di karyawan naik gaji bisa ditandain tuh kalau minta naik gaji itu ya. Tapi kalau bisnis, kalau kita ingin meningkatkan penghasilan kita, bantu lebih banyak tim kita. Bawa mereka ke luar negeri ya. Semakin banyak tim kita bantu, semakin besar yang kita dapat. Nah, kalau karyawan yang terakhir nggak hati-hati kena sanksi. Nah, kalau di bisnis kurang hati-hati introspeksi diri. Jadi saya jalankan usaha ini juga banyak di awal kesalahannya. Tapi tidak menyalahkan siapa-siapa, tapi kita tinggal introspeksi diri. Jadi kita bisa rubah. Nah, jadi bisnis ini yang kita dapatkan itu banyak hal Bapak Ibu ya, bukan hanya uang ya. Di luaran sana banyak orang yang punya penghasilan besar ya, tapi mereka ada kurangnya, nggak punya waktu buat keluarga. Nah, saya punya grup salah satu tim saya bintang 7 dari Surabaya, itu S2, bekerja di tambang batu bara di Kota Mobagu, Sulawesi Tenggara Utara. Itu Bapak Ibu kalau bicara penghasilannya bisa dibilang di atas 30 juta. Bahkan kalau dihitung bonus dapat buat ini itunya dari ada tunjangan ini, tunjangan itu bisa sampai 10 bahkan dapatnya per bulan. Tapi saat ini Bapak Ibu itu benar-benar lagi berjuang di tahun 2000 di bulan Juni 2021 nanti dia mau resign di pekerjaannya, mau benar-benar jalankan usaha ini. Nah, ternyata beliau terinspirasi tuh tim saya ini dengan mentor saya langsung Pak Farid namanya. Karena Pak Farid lulus kuliah nggak pernah kerja, ya begitu begitu jalankan bisnis ini betul-betul perkembangan bisnisnya meningkat, bisa punya mobil tanpa nyicil. Nah, itu salah satu tim saya yang termotivasi. Nah, jadi banyak sekali Bapak Ibu ya. Saya merasakan kondisi saat ini ya memang belum apa-apa ya, apalagi dibandingkan mentor-mentor teman-teman ya, Pak Dede, saya sangat respect banget dengan beliau ya. Saya tahu beliau susah-susah dulu naik motor ya, mohon maaf Pak Dede kurus gitu ya. Sama seperti saya juga dulunya kurus hitam ya. Tapi sekarang perubahannya luar biasa ya. Jadi bisnis ini betul-betul banyak merubah kita ya, termasuk kehidupan kita. Tapi bukan hanya itu Bapak Ibu ya. Kita bisa mendapatkan bukan hanya materi, tapi kita bisa mendapatkan kebebasan waktu ya. Saya hari ini yang kondisi bisnis saya belum terlalu besar, tapi saya merasa dalam hal waktu saya selalu bersama dengan kedua anak saya, istri saya. Bahkan kalau pagi itu saya mandiin anak. Jadi mandiin anak kita seperti itu. Jadi kalau saya bekerja di kontraktor, mungkin saya nggak ada kesempatan bisa seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sedikit gambaran ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kalau kita bisa belajar dari hiu, hiu itu bisa mencium bau amis darah bahkan dari kejauhan. Nah, kebayang Bapak Ibu ya, kalau kita benar-benar menyatu dengan bisnis ini, kita bisa rasakan Bapak Ibu, orang-orang yang berpotensi, orang-orang yang kita anggap potensial, betul-betul kita bisa rasakan. Nah, seperti ikan hiu, manusia harus terus bergerak. Kesuksesan sejati hanya bisa dicapai jika seseorang terus berkreasi, berinovasi. Seperti ikan hiu, seseorang harus terus bergerak selama hidupnya. Jika tidak, dia akan mati. Nah, jadi memang kita harus
terus bertumbuh Bapak Ibu ya. Harus terus bergerak, harus belajar lebih banyak, harus kreatif ya. Harus benar-benar membuat selalu lebih, ibaratnya lebih hijau gitu. Jadi kita merasa hijau. Nah, jadi kita akan terus tumbuh dan berkembang. Jadi pada saat kita merasa kita sudah banyak tahu, merasa kita sudah cukup, sudah bisa, biasanya itu justru bisnis kita akan hancur Bapak Ibu ya. Ibarat buah, kita sudah merasa matang. Apa yang kita ngasih tahu, saya udah tahu. Itu namanya seperti buah yang sudah matang Bapak Ibu. Jadi kita merasa kita sudah tahu semuanya. Nah, jika seseorang tidak menginginkan sesuatu yang lebih, maka ia tidak akan pernah maju. Nah, seperti itu. Dan tentunya Bapak Ibu ya, kita bisa tentukan dream terbesar kita. Saya sangat yakin dan percaya ya, semua dari kita di Zoom meeting ini pasti bisa berhasil Bapak Ibu. Asalkan kita berani menentukan apa impian terbesar kita untuk jalankan usaha ini ya, untuk membangun alasannya Bapak Ibu ya, sehingga pada saat proses-proses yang nantinya kita hadapi, kita tidak mudah menyerah Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih baru ya, ini adalah hal yang perlu Bapak Ibu bangun sejak awal Bapak Ibu. Tentukan dulu alasannya. Ya, bangun dream terbesarnya apa. Nah, kalau saya pribadi Bapak Ibu, ya, kalau bicara masalah, bicara kesulitan, sangat banyak Bapak Ibu ya. Di awal sejalan bisnis ini banyak sekali kekurangan-kekurangan yang mulai dari kekurangan keuangan ya, mulai bawa motor ya, nggak punya uang bensin ya, lalu ban bocor, hujanan, banyaklah proses-proses yang di awal ya, yang bisa membuat saya berhenti di bisnis ini. Tapi karena saya punya impian yang sangat besar Bapak Ibu, ya apapun proses-proses tadi, itu saya jadikan itu sebuah hal yang membuat saya bisa lebih semangat lagi. Nah, ini adalah orang tua saya Bapak Ibu ya. Alhamdulillah orang tua saya ini adalah orang yang benar-benar orang yang hebat menurut saya Bapak Ibu ya. Jadi karena mereka inilah saya hari ini bisa bertemu Bapak Ibu ya, dan saya berjuang habis-habisan karena saya ingin sekali membahagiakan mereka. Ini bapak saya sekarang usianya sekitar 80 tahun Bapak Ibu. Ibu saya juga 15 tahun. Nah, jadi kalau bicara hari ini saya punya uang banyak pun Bapak Ibu, kalau saya kasih uang sebanyak mungkin 1 juta, 10 juta, mungkin 1 miliar, itu tidak akan mungkin bisa membalas kebaikan orang tua saya dari sejak saya lahir sampai saat ini Bapak Ibu. Yang bisa kita lakukan, kita berikan yang terbaik buat mereka Bapak Ibu. Alhamdulillah nanti saya di belakang cerita sedikit ya, trip yang saya dapatkan di HO Thailand ini, saya akan tukar umroh, saya akan berikan ke ibu saya Bapak Ibu. Ini sebagai bentuklah saya membahagiakan orang tua saya. Nah, ini istri saya, ini namanya Bu Sukma ya, dan alhamdulillah kami bertemu di bisnis ini dan kita berjuang sejak di awal itu bersama-sama, sejak belum punya anak, sejak belum menikah sampai sekarang kami menikah, sampai hari ini kami punya anak. Alhamdulillah, tambah lagi keyakinannya Bapak Ibu. Jadi bagi Bapak Ibu yang hari ini masih baru, ya bisa temukan apa impian yang terbesarnya. Biar menjadi sesuatu hal yang membuat kita bersemangat jalankan bisnis ini. Jadi kita berjuang di bisnis ini itu bukan karena upline kita, ditegur upline, diajak upline, udah nggak seperti itu lagi Bapak Ibu. Ya, kalau kita punya impian yang kuat, seolah-olah ada orang yang dorong di belakang kita untuk kita berjuang. Ya, untuk bangkit dari rasa malas kita. Tapi kalau hari ini kita nggak punya alasan yang kuat, banyak hal yang membuat kita bisa berhenti di bisnis ini Bapak Ibu. Ya, jadi kita harus temukan dulu impian yang terbesar kita. Nah, itu menariknya di bisnis ini Bapak Ibu, ya kita harus sebarkan informasi dimanapun. Saya waktu membangun bisnis ini di Sumatera Selatan ya, tadi seperti Pak Dede sampaikan, ya memang di awal-awal kalau saat ini enak ya Bapak Ibu ya, jalankan bisnis secara online ya, meskipun pandemik seperti kemarin, itu alhamdulillah perkembangan bisnis tetap meningkat ya, PBO juga nggak turun ya. Nah,
dulu di awal-awal kita membangun bisnisnya betul-betul luar biasa ya. Ya Pak Dede sudah rasakan awalnya belusuan ke sana kemari. Dulu saya juga sama membangun bisnis ini waktu saya ke Sumatera Selatan ya, mulai dari Palembang, Muara Enim, Lahat, Prabu Muli, Batu Raja. Nah, jadi sembari perjalanan aja Bapak Ibu ya, saking kita punya keyakinan untuk sukses tinggi, dimanapun kesempatan kita selalu cerita Bapak Ibu. Di bus ngobrol-ngobrol cerita, bisa bahkan di saat itu juga bisa closing produk ya. Saya waktu saya ke Muara Enim ya naik bus Lorena itu. Jadi di bus tuh Pak Dede ya, biasa kan kalau di bus itu kiri kanan kan ada orang sebelahnya ya, itu kita selalu ambil kesempatan buat ngobrol. Ya, Bapak mau kemana? Oh saya mau ke Batu Marta. Kalau Bapak sendiri, oh saya mau ke mau Muara Enim. Ngobrol-ngobrol gitu, akhirnya Pak Dede begitu kita ketemu berhenti di Lampung, kita makan bareng gitu ya. Habis makan, wah keluar jurusnya tuh Pak Dede, lucu banget nih. Ya, kita minta air panas, seduh teh Tiansi itu kita seduh. Nah, kita bilang, karena dia sebelumnya itu kan sudah ngomong tuh, wah saya kebetulan ngembangin bisnis kesehatan. Oh, apa aja produknya? Oh banyak produknya Pak. Kebetulan saya ada keluhan dia bilang gitu. Oh pas banget kan. Jadi begitu habis makan, saya kasih teh, kita seduh, kita minum teh. Nah, Pak, saya bilang sama prospek saya itu, Pak Dede. Nah ini Pak, ini tehnya ini Pak, ini kalau kita punya kolesterol, darah tinggi, asam urat, ini bisa turun Pak. Banyak testimoninya. Oh betul Pak Munandar, betul Pak. Minum kita bareng. Nah itu Bapak Ibu, kalau kita cerita menyebarkan kebaikan ya, kalau karena niat kita sudah lurus tadi, habis makan Bapak Ibu, saya dibayarin makannya. Keren banget. Jadi kita ngobrol-ngobrol, makan dibayarin, bayangin coba ya. Nah, itu kalau kita sejak awal mindset kita, niat hati kita betul-betul bantu orang. Singkat cerita dari obrolan tadi akhirnya dia beli 1 kotak Bapak Ibu beli teh. Bayangkan baru kenal bus tadi bisa beli 1 kotak. Ya, 3 hari kemudian saya follow up bagaimana Pak tehnya sudah diminum rutin. Akhirnya saya buat janji ketemu tuh. Ya, kebetulan 4 jam dari tempat saya ya, dari Muara Enim sampai ke Batu Marta. Jadi itu setengah jam dari Batu Raja, dari kampungnya Pak Elvanto, Pak Dede. Jadi saya naik motor habis subuh sampai di situ jam 8, jam setengah 9. Dari situ aja Bapak Ibu ya, begitu saya ngobrol-ngobrol, kebetulan dia kepala di BP 4 bagian perkebunan itu Pak Dede. Jadi dia kumpulin teman-temannya ya di ruang kerjanya, saya ngobrol tentang kesehatan, habis tuh teh 10 dus di hari itu Pak Dede. Alhamdulillah ya. Jadi dari obrolan dari bus tadi, dan singkat cerita akhirnya presentasi diperjelas segala macam, akhirnya dia bergabung, ya bahkan bisa diarahkan sampai bisa royal bahkan gitu Pak Dede. Nah jadi maksudnya apa? Ya kita sebar informasi dimanapun kita berada, jangan tunggu dulu umpamanya nanti dulu lah. Justru kadang-kadang kesempatan itu selalu banyak di depan mata kita. Kadang-kadang kita nunggu nanti presentasinya siang nanti, harus malam. Jadi kita sebar aja informasi dimanapun, apapun, ke siapapun. Nah, baik secara offline maupun secara online. Jadi yang saya ceritakan tadi itu secara offline. Nah, jadi balik lagi Bapak Ibu sekalian, jadi kalau hari ini kita punya keyakinan yang sangat tinggi, ya otomatis kita dimanapun kita bisa menawarkan apapun ya, bahkan jualan produk pun ngobrol-ngobrol aja orang bisa beli meskipun kita baru kenal pada saat itu. Nah, jadi kalau bicara bisnis itu bicara presentasi bisnis. Nah, biasanya kalau presentasi bisnis ini perlu kita atur waktunya. Jadi nggak bisa tiba-tiba kena orang langsung presentasi bisnis. Tapi ini sifatnya kondisional. Tapi biasanya kalau untuk presentasi bisnis itu diatur waktunya. Jadi betul-betul orang itu siap dengan apa yang sedang kita tawarkan. Nah, tapi kalau umpamanya kondisional itu maksudnya kadang-kadang kita nggak dadakan, tapi ternyata orangnya siap. Ya udah itu siap aja presentasi. Makanya kalau kita kemana-mana, Bapak Ibu sekalian, usahakan masukkan flip. Contohnya seperti seperti Netpi gitu ya, atau seperti proposal yang lainnya.
Jadi begitu kita ada kesempatan cerita, langsung kita bisa bisa pinjamkan proposalnya atau pinjamkan kasetnya. Nah, kalau bicara produk biasanya kita informasinya juga sama, kesehatan. Makanya saat ini itu saya kalau umpamanya belajar juga dari Pak Rizky Kanata ya, mentor kami. Nah, jadi kalau umpamanya dari daftar nama itu ya digolongkan itu. Jadi kalau umpamanya ketemu F3, finansial 3, itu langsung buat janjinya langsung untuk produk, langsung untuk cek kesehatan. Jadi betul-betul kita punya ibaratnya dari daftar nama tadi betul-betul itu lebih tepat sasaran aja. Jadi kalau finansialnya 3, langsung kita buat agenda cek kesehatan, tawarkan produk. Nah, biasanya kalau F3 itu, kalau untuk cek kesehatan ini kami selalu 2 hal yang diperhatikan itu. Yang pertama, usianya di atas sekitar 35 atau 40 tahun ya. Karena di usia-usia itu orang sudah mulai punya keluhan kesehatan. Nah, yang kedua finansialnya 3. Jadi betul-betul ini sejak awal kita mau efektif sekalian. Jadi ibaratnya kita keluar rumah, kita ketemu orang sasaran yang tepat lah gitu. Nah, kalau umpamanya bisnis biasanya kita mulai dari SP7 sampai 12 itu kita betul-betul kita ngomongin bisnis di situ. Makanya di sini kita pilih kategori prospek juga. Jadi kira-kira prospek ini lebih kemana arahnya? Oh, kalau umpamanya arahnya kategori ini bisa kita pilih presentasi bisnis. Kalau presentasi bisnis itu biasanya info kesehatan bisa masuk, atau info produk juga bisa, cek kesehatan juga bisa. Nah, kalau umpamanya pilih kategori prospek ini, kita bisa ngajak bisnis. Biasanya kalau umpamanya kita ngajak bisnis, itu ada yang ya itu artinya dia join bergabung ya, bergabung bisnis, bisa juga sekaligus juga produknya. Nah, atau yang kita betul-betul tawari produknya Bapak Ibu, seperti yang saya bilang tadi ya, F3 tadi. Biasanya kalau umpamanya tawari produk, itu ada yang mau, kalau nggak mau ya kita tetap tawari produk ya. Mungkin produk kita lebih ke minta referensi lebih tepatnya ya. Biasanya saya kalau umpamanya, kan di tim saya juga memang ada beberapa orang yang memang passion-nya memang di kesehatan yang sangat besar ya. Nah, biasanya kita kalau untuk buat janji itu, kita selalu bahasanya sederhana aja. Umpamanya kayak gini, halo Pak, apa kabar? Nah, gimana keluarga? Ya basa-basi singkat ya. Habis itu baru, nah kebetulan Pak, saya punya seorang kenalan, nah beliau seorang konsultan kesehatan, dan kebetulan beliau punya alat kesehatan yang sangat canggih sekali, dalam waktu 1 menit bisa tahu kondisi kesehatan. Nah, sekaligus nanti kalau umpamanya Bapak atau Ibu mau konsultasi, nanti bisa langsung atur dengan beliau. Nah, itu selalu kalimat pembukanya. Jadi kalau ketemu itu betul-betul buat janjinya seperti itu. Nah ini sedikit prosesnya ya Bapak Ibu ya. Jadi di awal tadi saya ngomongin mengenai niat, yang kedua berani berproses ya. Niat kita, impian ya, impian lebih tepatnya yang pertama kita harus punya, yang kedua kita harus berani berproses ya. Jangan maunya sukses, mau kehidupan kita berubah, tapi kita nggak mau berproses. Itu sulit ya. Ya mungkin saya seperti Pak Dede pernah cerita juga ya, kita mau renang nih, tapi kita nggak mau basah, itu nggak mungkin ya. Atau jadi petinju nih, tapi kita nggak siap ditinju, ya nggak mungkin juga ya. Jadi sukses di bisnis ini ya kita harus lalui dengan berani berproses. Nah ini hanya bagian gambaran singkat aja ya proses-proses yang saya alamin. Ini ceritanya menarik sekali Pak Dede ya. Dulu di awal-awal saya membangun bisnis ini habis-habisan banget, bangun kemana-mana. Mulai bangun ke Muara Enim, bangun Palembang, Lahat, Batu Raja, bahkan bangun Jawa Tengah ya, Purwodadi, ya sampai ke situ tuh naik kereta ya. Nah, Tegal juga sama. Jadi betul-betul kita membangun bisnis itu luar biasa lah ibaratnya ya. Kita bahkan kayak saya membangun di Purwodadi itu, grup saya ya kebetulan ibu rumah tangga tinggalnya di Jakarta. Jakarta Timur. Tapi orang tua keluarganya di Purwodadi. Jadi yang ke Purwodadi itu cuma saya aja. Grup saya dia tetap di Jakarta. Jadi saya tinggal di rumahnya ya. Wah, luar biasa itu. Jarak rumah satu ke rumah lain itu jaraknya jauh ya. Tapi demi impian Bapak Ibu ya,
tinggalnya udah kayak gimana ya, kayak udah tentara aja Bapak Ibu, tidurnya di mana ya. Nah, luar biasa lah proses-proses yang dibangun. Jadi, ya saya yakin sekali ya, kenapa hari ini seorang Dede Abdul bisa sukses yang seperti sekarang ini, ya memang dulu beliau sudah membayar harganya. Ya, sulit-sulitnya, masa sulitnya itu sudah beliau lewatin. Kalau saya belum ada apa-apanya Bapak Ibu, tapi yang belum ada apa-apa aja, ini wah berproses itu Bapak Ibu ya, naik motor itu yang saya rasakan ya, itu nangis Bapak Ibu ya. Nangis ya, nangis itu ya nangis itu bukan pas ada orang grup, enggak gitu ya Pak. Ada grup kita tetap tegar ya meskipun banyak masalah. Tapi pada saat kita naik motor ya, kita merasakan langsung proses-proses sulitnya itu sampai nangis Bapak Ibu ya. Sampai betul-betul merasakan itu, sampai begini proses yang kita alamin ya. Makanya saya bangun sampai di luar kota itu kalau bisa dibilang belum nggak jadi apa-apa Bapak Ibu. Sampai hari ini saya di kota yang saya sebutkan ini nggak punya jaringan. Padahal membangunnya itu sampai saya di Muara Enim itu sampai saya ngekos Bapak Ibu. Sampai saya ngekos bayar 500.000. Motor dikirim dari Jakarta. Uang kirimnya aja tuh udah habis hampir 2 juta. Saya bangun, di situ saya kos 500.000, makan di warung. Tapi benar Bapak Ibu ya, jadi betul-betul kalau kita seperti itu, udah all out aja. Jadi kemana-mana itu produk itu selalu kita bawa. Jadi tingkat keyakinan ngobrol kita tuh betul-betul sangat tinggi sekali. Makanya ketemu orang, kita lagi makan, sudut teh, orang tanya, itu apa? Oh langsung tuh, langsung berubah. Langsung kita ngobrol-ngobrol. Sampai di saat itu juga Bapak Ibu, bisa closing di tempat. Ya karena kebayang Bapak Ibu ya, ngekos ya, jauh dari keluarga ya, nggak ngotot itu betul-betul, wah ini bahaya nih. Nah seperti itu. Tapi ya Allah itu memberikan jalannya itu kadang-kadang kita nggak duga ya. Ya alhamdulillah saat ini ya di Bekasi sendiri yang saya bangun mulai dari Jakarta ya, Nganjuk, Jember, Sukabumi, Surabaya, Pamekasan, Kota Mobagu ini alhamdulillah ya. Kalau bicara Surabaya, bicara Jember ya, itu titik yang jaringan saya saat ini lumayan besar Bapak Ibu ya. Itu saya dalam 3 tahun ini baru 1 kali saya ketemu, itu pun di tahun 2019 kemarin. Itu pun cuma 3 hari aja saya isi Grand OP. Mulai dari Nganjuk, Surabaya, sampai di Jember. Tapi alhamdulillah Bapak Ibu ya, di bulan Januari ini insya Allah prediksi kita, karena memang kekurangannya sedikit lagi, itu bisa break bintang 8. Padahal Bapak Ibu ya, saya bisa dibilang jarang ketemu orang ya. Saya dulu bangunnya di kota-kota yang saya sebutkan tadi, ketemu langsung orangnya, bersentuhan langsung, tapi hari ini nggak menjadi apa-apa. Nah, tapi saya bersyukur sekali Bapak Ibu ya, Tuhan itu maha adil. Ya, hari ini kita proses di tempat yang lain dengan keyakinan, bahwasan kita yakin suatu saat kita berhasil, Allah kasih harapan nih. Di timur Jawa ya, di Jawa Timur ada orang-orang yang kita nggak pernah ke sana, tapi dia punya impian yang kuat, dia mau berjuang, dan akhirnya saat ini bikin lagi bintang 8 Bapak Ibu ya. Nah, jadi alhamdulillah Bapak Ibu ya, makin bertumbuh dan berkembang. Jadi percayalah Bapak Ibu ya, bagi Bapak Ibu yang hari ini masih baru, nggak usah takut Bapak Ibu ya. Yang penting kita harus punya impian yang kuat, berani berproses, dan yakinlah Bapak Ibu ya, kalau kita jalankan usaha ini secara serius, suatu saat kita akan menemukan orang-orang yang seperti kita, orang yang punya harapan, yang punya impian yang kuat, yang mau berjuang. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita jatuh Bapak Ibu ya, kalau kita ditolak orang, presentasi ini ditolak, lalu presentasi yang teman yang lain ditolak lagi, nggak masalah Bapak Ibu. Kalau hari ini kita jatuh, bangkit aja. Kalau jatuh lagi, bangkit Bapak Ibu. Sampai kapan? Sampai berhasil Bapak Ibu ya. Sampai berhasil. Nah, seperti itu. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, di Jawa Timur bangun kekuatan tim, dan yang penting Bapak Ibu, kalau saya pribadi membangun bisnis ini, bukan hanya bisnisnya saya bangun Bapak Ibu, tapi adalah hubungannya. Ya hubungan kekeluargaan itu yang harus kita bangun. Kalau kita sudah membangun hubungan kekeluargaan itu Bapak Ibu ya, mereka itu menganggap kita bukan hanya mentor, bukan hanya upline, tapi keluarga baru buat mereka. Sehingga mereka itu lebih
lebih lebih ibaratnya itu lebih dapat lah. Jadi makanya di luaran kan banyak ya Bapak Ibu ya, jaringan ini pindah ke sana ya, ini pindah, itu sebenarnya itu karena yang dibangun hanya bisnis ya. Kalau ketemu gimana bisnisnya, gimana kamu gimana, pokoknya yang diomongin itu selalu bisnis. Tapi saya dari pengalaman-pengalaman yang saya lakukan Bapak Ibu ya, justru yang saya bangun di awal itu adalah hubungannya ya, komunikasinya. Dari situ Bapak Ibu akan tumbuh nanti, akan tumbuh keyakinannya, terutama keyakinan dengan kita Bapak Ibu. Kalau itu terjadi, momentumnya tinggal tunggu aja Bapak Ibu. Nah ini Bekasi ya, ini juga Pak Fadlin ya. Ini Pak Fadlin ini juga sebentar lagi bintang 8 juga. Ini kebetulan tim saya di Bekasi kan Bapak Ibu ya. Justru Pak Fadlin ini yang ustadznya Pak Dede. Kalau saya temannya ustadz. Fadlin ini ya kebetulan beliau juga guru agama juga. Ya ini kita membangun bisnis ya. Kalau dengan Pak Fadlin ini, kami punya jaringan tuh anak-anak muda Bapak Ibu. Dan memang main online juga. Kalau bicara grup Jawa Timur itu yang di Jember pertama itu udah, kalau dia bilang umurnya udah 51 Bapak Ibu. Jadi dulunya latar belakangnya sebagai perawat di rumah sakit Semen Gresik. Jadi kalau bicara online nggak ngerti sama sekali. Nah justru kita mengoptimalkan apa yang dia punya potensi apa, itu yang kita kuatkan. Jadi yang kita bangun itu adalah kekuatan tim di sini. Nah ini Bu Elvia ya, mungkin Pak Desi sudah kenal juga ya Bu Elvia ini. Nah beliau ibu rumah tangga juga. Nah, beliau tinggalnya di Tambun ya. Kalau Tambun itu dia masuk Bekasi, tapi Bekasi yang kabupaten. Jadi dekat sama Cikarang gitu. Nah ini ya dari beliau ini saya belajar banyak hal, karena beliau ini memang dulu sebelum bergabung di bisnis ini punya keluhan kesehatan. Jadi punya keluhan kesehatan kewanitaan yang berat, udah berobat kemana-mana. Kalau nahan sakit itu bukan main sakitnya. Nah, beliau ini juga dulu suaminya di Jaksa Agung juga. Sudah pensiun, sudah meninggal sekarang. Nah, jadi beliau ini pada akhirnya dikenalkan produk ini, itu karena punya keluhan ceritanya. Jadi alhasil Bapak Ibu, ya produk diarahkan minum beberapa produk, dia minum. Alhamdulillah sembuh keluhannya Bapak Ibu, nggak pernah berobat lagi, nggak pernah menahan rasa sakit lagi. Nah akhirnya ya punya keyakinan, makanya keyakinannya mengenai bisnis Tiansi ini, terutama produknya itu sangat tinggi sekali. Makanya kalau di grup kami, ini salah satu kita bikin grup konsultasi kesehatan, semua grup saya. Nah beliau ini yang selalu memberikan, ibaratnya ada orang konsultan, beliau yang jawab, karena beliau ini punya keyakinan dan pengetahuan produk itu sangat tinggi sekali. Jadi Bu Elvia ini training-training mulai dari dokter Teddy, mulai dari dokter segala macam itu sudah ngikutin. Nah jadi dari beliau juga lah kami belajar tentang kesehatan gitu. Jadi betul-betul grup ini heterogen Pak Dede ya. Ada yang ibu rumah tangga, ada yang anak muda, ada yang profesional. Jadi kita bisa belajar lah dari mereka yang latar belakangnya beda-beda tadi. Nah ini yang Pak Dede juga kenal nih, karena sering ketemu ya, namanya Mukorobin Yusuf ya. Ini wajahnya nggak asing juga ya. Karena beberapa kali juga jadi MC PS Jakarta. Nah beliau ini bintang 7. Nah jadi di Jakarta Barat. Nah jadi kalau dari beliau ini ya memang grupnya heterogen juga ya, mulai dari dulunya beliau itu latar belakangnya pegawai Bank BRI. Nah kalau jaringan beliau ya ada ini yang saya tunjukin, yang tengah-tengah foto ini adalah terapis akupuntur. Tinggalnya kebetulan di Tambun juga. Nah jadi bermacam-macam latar belakang. Jadi saya justru Pak Dede, saya belajar banyak itu justru di jaringan saya juga. Karena jaringan A ini dia jago online, saya belajar di situ. Kita kembangkan apa yang kurang, kita kuatkan. Kita belajar dari grup yang bisa kesehatan, tentang produk, kita belajar apa yang kurang, kita kuatkan. Jadi saling mengisi aja gitu. Nah, ini beberapa jagoan saya Bapak Ibu semuanya bintang 7 above ya. Nah, kalau yang paling kanan ini yang saya bilang tadi, beliau ini kerja di tambang emas di Kota Mobagu ya, S2 juga, namanya Raymond.
Beliau ini kalau bicara salarinya, penghasilannya itu udah sangat besar sekali ya. Luaran sana banyak orang yang mengimpikan bekerja hanya gaji 3 sampai 5 juta ya, tapi beliau ini sudah punya penghasilan di atas 30 juta per bulannya. Tapi beliau betul-betul ingin menjalankan bisnis ini itu bukan hanya 30 juta ya, tapi beliau bisa punya kebebasan waktu. Karena beliau bekerjanya di tambang ya, ninggalin keluarga tuh bisa berbulan-bulan. Memang penghasilan cukup, tapi makanya waktu yang kurang. Nah, makanya beliau jalankan usaha ini sangat serius. Jadi ingin full time juga di usaha ini. Jadi impian memang tidak menjamin kesuksesan, tapi tanpa impian jangan pernah mimpi bisa sukses. Jadi apa maksudnya Bapak Ibu? Ya impian itu penting. Tanpa impian ya mungkin hari ini ya kita nggak bisa melihat perubahan dunia yang bisa seperti ini. Bahkan bisa kita ngobrol hari ini, bisa teman-teman bisa dengerin, bisa lihat. Ini adalah efek dari ada orang yang berani punya mimpi. Nah, jadi Tuhan memang janjikan yang terbaik untukmu, tapi tak berarti segalanya akan mudah. Yang penting jangan menyerah dan teruslah berusaha. Nah, ini Bapak Ibu ya, kalau di awal-awal tadi saya bicara tentang prosesnya, ya sebetulnya kalau proses ini saya ceritakan terus, ini nggak cukup waktunya 1 hari Bapak Ibu ya. Karena proses itu panjang sekali Bapak Ibu ya. Banyak yang nggak enaknya. Ya, yang enaknya ada, ya ketemu prospek ya. Nah, kita kondisinya kita lagi kosong, ketemu prospek, disuguhi makanan, senang ya. Kalau dia bergabung, dia berkembang bisnisnya itu senang. Tapi proses-prosesnya ya banyak sulit juga gitu. Nah, artinya apa Bapak Ibu ya? Apapun proses yang kita alami, percaya satu hal ya. Kalau kita yakin suatu saat kita pasti bisa sampai ke panggung kemenangan Bapak Ibu ya. Ini adalah trip pertama saya di tahun 2018 kemarin ya, bisa jalan-jalan ke luar negeri gratis. Dan dulu di awal saya nggak pernah membayangkan bisa ke luar negeri Bapak Ibu ya, tapi melalui bisnis ini dengan hanya berjuang habis-habisan, berjuang lebih maksimal Bapak Ibu ya, alhamdulillah saya bisa berkesempatan bisa ke luar negeri. Dan bukan hanya sendiri Bapak Ibu, tapi bisa mengajak tim kita. Ya harusnya ada 2 orang yang berangkat. Ya yang dari Jember juga nggak boleh sama suaminya, dan yang di Bekasi tadi. Jadi percayalah Bapak Ibu ya, kalau hari ini Bapak Ibu berjuang ya, menemukan banyak hambatan proses, nikmatin aja Bapak Ibu ya. Suatu saat nanti, pada saat Bapak Ibu begitu dapatkan trip gratisnya, di situ penolakan itu udah nggak jadi berapa apa lagi Bapak Ibu ya. Nah ini waktu di Korea ya, alhamdulillah ya, luar biasa sekali. Juga banyak ketemu teman-teman ya, tadi dengan istri juga hadir, dan banyak grup dia yang hadir juga ya. Bayangin Bapak Ibu ya, saya di awal ya nggak punya latar belakang bisnis ya, sekolah juga taman SMP, tapi sudah pernah ke luar negeri. Saya punya kakak ipar ya dari istri saya ya, bahkan tentara ya, bahkan pangkatnya juga udah tinggi ya, kolonel. Tapi belum pernah ke luar negeri yang seperti saya, ke Korea, paling yang dekat-dekat aja Singapura. Tapi saya alhamdulillah Bapak Ibu ya bisa Hongkong, bisa kembali ke Korea ini. Ini sesuatu hal yang buat saya ini luar biasa sekali Bapak Ibu. Seandainya saya fokus bekerja di kontraktor, saya nggak tahu apakah saya bisa jalan-jalan ke luar negeri. Kalau mungkin kalaupun saya uangnya ada, mungkin saya lebih milih ditabung kali ya Bapak Ibu ya. Saya kali pakai jalan-jalan. Tapi kalau umpamanya diajak gratis, ya pasti mau lah Bapak Ibu ya. Nah ini ke China Bapak Ibu ya. Dulu di awal-awal sejak bisnis ini, saya belum pernah ke China ya. Lama saya jalan berproses bisnis ini. Tapi saya yakin Bapak Ibu ya, meskipun saya belum lihat kantornya, tapi saya yakin ini bisnisnya besar Bapak Ibu. Makanya saya jalankan usahanya lebih serius. Dan alhamdulillah di tahun 2019 kemarin ya, saya juga dengan tim juga ya, berdua dengan tim Pak Valin tadi, saya akan kaki China
dan berkunjung ke beberapa tempat tentunya Bapak Ibu. Jadi hari ini kalau hari ini kita berani berpikir, ya keluar, berani berpikir punya rumah, berani berpikir ganti mobil, suatu saat nanti itu akan menjadi nyata Bapak Ibu. Tinggal bicara waktu aja. Nah ini di kantor pusatnya Bapak Ibu ya di Tianjin, China. Ini kalau Pak Dede ini udah sering banget ke sini ya. Makanya beliau kenapa sangat semangat sekali jalankan bisnis ini ya karena besar sekali, banyak sekali yang kita dapatkan. Bukan hanya uang ya, tapi bisa berlibur ke seluruh dunia itu gratis. Itu paling nikmat sekali Bapak Ibu ya. Nikmat itu kalau ada yang bayarin ya. Gitu ya. Nah, ini alhamdulillah Bapak Ibu ya, di tahun yang 2019 kemarin kita dapat ada DHO ya namanya, ada DHO itu mulai dari DHO Thailand dengan Paris Bapak Ibu. Ya ini perjuangannya sebetulnya di awal-awal kalau bicara Paris itu mengejar, tentu kita mengejar sejak awal itu adalah yang maksimalnya ya, yang Paris itu. Memang tidak mudah ya. Itu sampai kalau nggak salah sampai 4 kali juga ya. Dan 2 kali itu sebenarnya untuk Perancis itu sudah lolos Bapak Ibu ya. Sudah 2 kali checklistnya. Tapi yang namanya proses ya, pada saat pandemik ya, langsung pas banget tuh kualifikasinya kan. Nah, kena tuh di bulan ketiga tuh masuk lockdown itu memang berasa sekali ya transisi ya dari kita militan di lapangan tiba-tiba kita harus dipakai online itu di awal-awal tuh memang wah luar biasa tuh sampai luar biasa tuh omsetnya ya tapi alhamdulillah Bapak Ibu ya meski dari awal kalau saya tembus Prancis atau Thailand pun saya akan niatkan, saya mau hadiahkan ini buat orang tua saya Bapak Ibu ya. Orang tua saya ini ya memang sesuatu saya tahu banget lah perjuangan beliau ini buat kami sebagai anaknya Bapak Ibu. Perjuangannya luar biasa ya. Orang tua saya ini apapun dilakukannya Bapak Ibu. Ya mulai dari bantu-bantu di tetangga ya, cuci baju ya. Pokoknya apa aja menghasilkan uang ibu saya ini lakukan Bapak Ibu. Karena anaknya banyak, makan, butuh sekolah, butuh jajan. Ya, saya ingin sekali memberikan yang terbaik buat orang tua saya ini. Dan alhamdulillah begitu nanti kualifikasi Thailand ini saya akan tukar umroh meskipun nanti ada tambahan biaya nggak masalah Bapak Ibu. Yang penting ya mumpung orang tua saya ada saya berikan sesuatu hal yang terbaik buat mereka. Ya, dan kalau bapak saya Bapak Ibu karena kondisinya memang udah sepuh ya, udah 80-an tahun nggak memungkinkan. Jadi saya hadiahkan buat ibu saya. Jadi hari ini Bapak Ibu ya beranilah berjuang Bapak Ibu ya. Apapun proses yang kita lewatin ya kalau kita niatkan sejak awal untuk orang-orang yang kita cintai Bapak Ibu. Ya meskipun berat, saya yakin sekali itu akan ada kekuatan besar yang tanpa kita sadari itu di dalam diri kita akan keluar Bapak Ibu. Saya tahu persis Bapak Ibu ya, teman-teman hari ini berjuang di lapangan itu tidak mudah. Tapi pastikan Bapak Ibu, perjelas lagi impiannya, untuk apa kita berjuang di bisnis ini. Nah ini alhamdulillah Bapak Ibu ya, meskipun untuk laptop, insya Allah dapat Bapak Ibu ya, meskipun pengumumannya masih berjalan 1 minggu lagi ya. Nah ini ya alhamdulillah Bapak Ibu ya, reward kecil-kecil Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita mau pencapaian besar Bapak Ibu, begitu ke depan ada reward apapun, mulai dari kecil, kejar Bapak Ibu. Kenapa? Karena itu pada saat kita bisa mencapai reward kecil, akan tumbuh keyakinan di dalam diri kita Bapak Ibu. Ya, begitu kecil dikejar Bapak Ibu. Ya, umpamanya ada Royal Weekend, umpamanya ke depan, kejar. Begitu kita dapat, akan tumbuh satu keyakinan di dalam diri kita. Begitu ada yang lebih besar lagi, rewardnya kejar Bapak Ibu. Apapun kejar terus. Pada saat banyak reward yang kita sudah taklukkan Bapak Ibu, ya, nah, sukses itu sebetulnya tinggal nunggu waktu aja Bapak Ibu. Kenapa? Karena momentum bisnis kita akan meningkat di situ. Nah, saya yakin sekali ya di jaringan Pak Dedi banyak sekali orang yang sudah berubah hidupnya. Ya, dari awalnya kondisinya sulit sampai kondisinya sekarang banyak perubahannya. Dan itu adalah dimulai dari
kekuatan impian tadi. Itu yang membuat kita betul-betul berjuangnya habis-habisan. Nah, yang penting Bapak Ibu ya, kita harus berani berkomitmen, bukan hanya pertama bergabung, tapi kita berkomitmen sampai sukses di bisnis ini Bapak Ibu ya. Kita bisa lakukan mulai dari 773 yang selalu mentor ajarkan ya, mulai dari 7 kebiasaan sukses ya, 7 langkah sukses, 3 prinsip dasar. Jadi ini perlu kita punya full komitmen di sini. Ya, yang kedua perlu percaya 100% sama mentor aktif Bapak Ibu. Jangan sampai kejebak Bapak Ibu ya, sama mentor yang aktif. Yang mentor aktif ini ya selalu datang ke pertemuan. Ya kadang-kadang kan kita bergabung ini mentor kita atau upline kita ini si A gitu ya. Tapi si A ini ya mungkin nggak aktif ya, mungkin kena sibuk kerja, kadang-kadang aktif, kadang-kadang enggak. Tapi di atas si A ini ada namanya si X. Nah, justru si X ini yang selalu di pertemuan ya, PBO-nya selalu meningkat ya. Justru orang-orang itu yang perlu kan. Jadi kita selalu percaya 100%, bahkan 1000% Bapak Ibu sama mentor yang aktif tadi. Dan menikahlah dengan bisnis ini. Wah, kata di Netpi nih Pak Dede ya. Jadi betul-betul bisnis ini tuh betul-betul kita jadikan kita ya kayak menikah aja Bapak ya. Betul kita apa namanya ya? Betul-betul wah gitulah Bapak Ibu ya. Nah, di sini kita ada PBO ini yang kita ikutkan ya, mulai dari CP, Royal, Crown Ambassador, Majesty dan seterusnya. Dan yang paling penting itu adalah 7 kebiasaan sukses ini kita lakukan. Nah, saya yakin sekali ya semua kita yang serius di bisnis ini pasti diarahkan ini. Kita tinggal komitmen aja Bapak Ibu, tinggal melakukannya. Foto ini ini mudah-mudahan aman ya Pak Dede. Nah, ini sebenarnya hanya jadi kalau saya ketemu tim saya Pak Dede ya, memang saya minta mereka punya yang namanya whiteboard ya. Karena ada hal yang kalau hanya ngobrol, dengan hanya ngobrol aja orang bisa menjelaskan. Tapi ada hal yang memang kita harus tulis dulu baru kita melihat oh, itu maksudnya. Nah, biasanya saya selalu rutin bagi tim-tim baru itu CP itu seperti ini. Saya jelaskan itu. Betul-betul saya rincikan Bapak Ibu karena namanya orang baru itu kan punya semangat tapi bekali dengan ilmunya, cara-caranya sehingga di awal mereka bisa memulai bisnis ini dengan cara yang benar gitu. Jadi semua grup sarankan kalau ke rumahnya selalu ada whiteboard. Jadi kita bisa menjelaskan mulai dari tabel bonus, bagaimana mengejar targetnya. Nah, seperti itu. Nah, ini mentor-mentor saya Bapak Ibu ya. Jadi kalau hari ini saya bukan siapa-siapa Bapak Ibu ya. Dulunya saya sebagai seorang kontraktor, nggak punya pengalaman bisnis, tapi justru yang membuat saya bisa kondisi seperti saat ini bukan karena saya hebat di kontraktor, bukan Bapak Ibu, tapi ada orang yang mengajari Bapak Ibu ya, sembari awal. Beruntung sekali hari ini Bapak Ibu yang punya mentor aktifnya ya, sangat serius ditelepon terus ya, ikutin mereka Bapak Ibu ya. Ya, apa yang beliau capai saat ini menjadi hal yang nantinya kita juga bisa dapatkan itu. Nah, tentunya saya terima kasih sekali ya buat mentor-mentor saya, mulai dari Pak Albar nih. Pak Albar ini adiknya Pak Farid. Dari Pak Farid sendiri, saat ini beliau One Diamond Lion. Dan Kanata, jadi kalau bicara Pak Rizky ini, ya kita jarang ketemu. Ya, tapi di awal-awal saya memang sebulan sekali ke Bandung ya, kita setting. Kalau setting goal itu bukan setting goal buat 1 bulan Bapak Ibu, tapi setting goal 1 tahun, bayangin coba ya. Bagaimana mensinkronkan bulan pertama 2 sampai bulan 12. Nah, beliau detail banget hal-hal seperti ini. Nah, saya yakin sekali Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian punya mentor hebat ya. Kalau bicara Pak Dede ini, saya sangat respect sekali dengan beliau ya. Saya tahu persis dulunya beliau membangun bisnis ini Bapak Ibu ya. Membangun bisnis ini bukan hanya proses sulit, tapi menitiskan air mata Bapak Ibu ya. Bayangkan jalankan bisnis ini nggak punya uang coba. Bayangkan menjalankan bisnis ini dari kondisi yang
makan aja kadang-kadang sulit, itu nggak enak Bapak Ibu ya. Tapi saat ini kehidupan beliau jauh lebih luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu beruntung punya mentor. Tinggal ambil, tempel terus mentornya Bapak Ibu ya. Apa yang beliau dapatkan saat ini akan menjadi masa depan kita Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana dengan Anda Bapak Ibu ya? Apa teman-teman punya alasan yang sama dengan saya? Yuk kita komitmen untuk sukses dan nggak peduli dengan teknisnya. Umur kita berapa? Oh saya kan masih muda. Oh saya sudah tua Pak. Ya, itu nggak penting Bapak Ibu. Oh keahlian ya. Oh saya nggak bisa ngomong. Itu nggak penting Bapak Ibu. Apapun lah. Kita perkuat aja alasan kita. Dan kita pelajari semua yang dibutuhkan untuk sukses. Ya, mulai dari baca buku, pertemuan-pertemuan ya YouTube yang membuat kita bisa berkembang, kita bisa lakukan itu Bapak Ibu. Ya, semua maestro dulunya adalah amatir Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini kita seperti ini nggak masalah Bapak Ibu ya. Suatu saat kita akan jauh lebih luar biasa ya, bahkan seperti mentor-mentor kita. Bisa seperti Pak Dede ya, Pak Happy, Pak Louis ya, yang dulunya mereka bukan siapa-siapa. Sejauh apapun perjalanannya tetap dimulai dari langkah pertama. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu ya, Bapak Ibu sudah memulai langkah pertama itu adalah berani memulai. Berani melakukan dan berani untuk menjadi CP di minggu ketiga. Jadi tugas teman-teman semua adalah memulai dan bertanggung jawab mengakhiri perjalanannya hingga sukses Bapak Ibu ya. Jangan hanya berani memulai tapi nggak berani menyelesaikannya Bang. Jangan sampai seperti itu Bapak Ibu. Sains adalah kendaraan yang tepat menuju impian Anda. Sistem One Vision membantu Anda menemukan jalan terbaik untuk mewujudkan impian Anda. Nah, ini sedikit Bapak Ibu ya, ujung dari sharing saya. Nah, ini saya ambil izin Pak Dede ya, saya ambil di Facebook Pak Dede ya. Ini foto-fotonya dulunya Bapak Ibu ya. Anda bisa lihat di sini Fed ya. Fed itu yakin Bapak Ibu ya, sudah percaya sebelum melihat. Anda bisa bayangkan Bapak Ibu ya. Banyak orang di luar sana udah lihat aja belum tentu percaya Bapak Ibu, tapi ini seorang sosok Dede Abdul Khair ini belum melihat aja sudah yakin Bapak Ibu ya. Believe ya, punya percaya setelah melihat. Nah, jadi saya melihat Pak Dede ini perjuangannya sangat luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Nah, jadi sangat wajar sekali kalau hari ini beliau punya bisnis yang luar biasa Bapak Ibu ya. Jadi tidak ada yang sia-sia apa yang beliau lakukan dulu. Ya, saya melihat apa perubahan Pak Dede ya, punya rumah bagus, punya mobil lebih dari satu. Saya rasa Bapak Ibu suatu saat saya juga bisa seperti beliau. Karena saya tahu Pak Dede di awal-awal berjuang, saya kenal beliau sejak beliau bintang 8 Bapak Ibu ya. Dengan keramahannya ya. Jadi hari ini apapun yang pencapaian yang beliau dapatkan itu sudah wajar Bapak Ibu. Karena beliau sudah lewatin semua prosesnya. Jadi kalau hari ini Bapak Ibu kita mau hidup kita bisa sukses, bisa berubah seperti Pak Dede, maka apapun prosesnya lewatin Bapak Ibu ya. Ya, terima kasih Pak Dede, doakan kami Pak Dede bisa berhasil di bisnis ini, teman-teman yang ikut malam hari ini juga bisa mengikuti jejak Pak Dede, bisa punya kehidupan yang jauh lebih baik. Dan beliau punya istri dan 2 anak yang luar biasa ya, Bu Nayunda dan 2 anaknya. Nah, nah terima kasih Pak Dede. Ya mungkin mohon maaf Pak Dede ya kalau sharingnya terlalu panjang juga ya. Ya mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan Pak Dede. Ya mudah-mudahan pengalaman yang dari saya bisa menginspirasi. Mungkin ada di bagian tertentu yang Bapak Ibu anggap sesuatu hal yang betul-betul bisa digunakan. Ya terima kasih Bapak Ibu udah mendengarkan. Mudah-mudahan kehidupan kita semua bisa sukses di bisnis ini. Ya mungkin begitu Pak Dede. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Keren banget Pak Nandar, luar biasa ya. Saya jadi flashback lagi ini, luar biasa memang. Saya dulu pernah lihat Pak Munandar itu sering bawa motor dengan produk yang begitu banyak.
Iya. Berarti memang itu kalau kemana-mana tuh produk tuh selalu dibawa ya Pak? Iya. Jadi dulu Pak Dede waktu membangun di Sumatera Selatan Pak Dede ya, itu baik Pak Dede kalau kita keluar itu Pak Dede, saya ibaratnya itu ke Muara Enim saya ke Batu Raja, dari Muara Enim ke Palembang itu butuh 3 jam Pak Dede. Jadi di situ nggak ada stokis. Jadi saya selalu kirim dari Rawamangun, dari Jakarta dikirim, itu bisa nilainya 15 jutaan ya. Jadi kirim, jadi kita betul-betul ke lapangan itu Pak Dede langsung bawa satu tas Pak Dede. Jadi begitu kita ngobrol, cek kesehatan segala macam, itu langsung produknya langsung kita jual di tempat gitu. Kalau nggak bawa produk malah bahaya Pak Dede. Kecil kemungkinannya kita bisa ketemu mereka lagi. Jadi waktu saya lagi bangun Sumatera Selatan tuh Pak Dede, mana-mana memang bawa bawa motor plus ada tasnya. Jadi kayak kita pulang kampung Pak Dede. Memang betul kalau kita jalan nggak bawa produk ya agak repot. Betul Pak Dede. Gimana sulit. Luar biasa. Oke, teman-teman, ini ilmunya banyak banget malam hari ini ya. Saya termasuk orang yang juga belajar ini ada beberapa hal teknis yang tadi juga saya jadikan catatan dan ada beberapa hal yang justru lebih banyak hal non teknis nih. Bagaimana komitmen beliau, bertahannya beliau ya, konsistensinya beliau itu yang saya pelajari. Kenapa? Karena peringkat itu cuma di panggung ya, teman-teman. Kalau di Ya, betul. lapangan kita sesama member. Jadi siapapun harus belajar, termasuk saya pada malam hari ini. Keren banget. Nah, Pak Nandar, ini izin sesi tanya jawab boleh ya? Ya, silakan Pak Dede. Silakan Pak Dede. Dengan senang hati Pak Dede. Teman-teman tanya jawabnya tetap saya batasi karena kan menyangkut waktu. Saya mulai dari diri saya. Yang lain silakan kalau mau nanya boleh dibuka mic-nya atau mau langsung pakai video juga boleh, mic doang juga boleh. Mau ngetik lewat teks pertanyaannya juga boleh ya. Saya izin nanya pertama nih Pak Nandar. Ya, Jadi silakan Pak Dede. saya lihat Pak Nandar itu kekuatannya di belief ya, sama seperti saya sebetulnya. Kekuatan di belief. Nah, kondisi hari ini kondisi yang unik ya Pak Nandar, kita ada pandemi ya. Ya. Walaupun sebetulnya kondisi setiap hari juga selalu ada tantangannya. Nah, kalau Pak Nandar sendiri, bagaimana cara mensikapi kondisi pandemi ini dan konkretnya apa ke tim? Hal-hal apa yang dilakukan menyangkut teknis bisnis maupun yang sharing bisnis maupun sharing produk di era pandemi ini? Jadi pertama sikapnya seperti apa, yang kedua teknis realnya seperti apa. Itu Pak Nandar. Iya. Memang kalau Diamond nanya memang berisi. Padat. Ya, jadi kalau saya di awal itu ya, jadi di bulan Maret itu kan bulan kami ya kemarin itu. Jadi memang momentum bisnis itu hari itu kan masuk kualifikasi itu kalau nggak salah ya, kualifikasi mulai dari ya apa ini Prancis itu momentum saya tuh lagi tinggi-tingginya itu. Ya, angkanya lebih tinggi-tinggi. Bulan kedua juga masih. Bulan ketiga mulai pandemi ya, kena lockdown kita Jakarta. jadi ada transisi lah Pak Dede ya. Jadi memang kekuatan di tim saya itu memang ada beberapa kayak tim saya yang di Jember itu memang offline-nya memang sangat kuat ya. Ada juga yang di kayak di Ibu Elvia itu juga kekuatan offline-nya sangat kuat. Memang di awal itu memang turun Pak Dede ya. Kalau saya hitung turunnya itu bisa sampai sekitaran 60% Pak Dede. Jadi dari omset sekian jadi 60% hilang. Tapi ya memang di situ kita menyikapinya ya namanya juga masa transisi ya. Jadi kita nggak bisa berbuat banyak. Nah, tapi di situ keyakinan kita punya produk yang sangat bagus ya. Nah, jadi betul-betul kita mainkan online itu di awal itu online-nya betul-betul online yang ibaratnya kita mulai teleponan pelanggan kita gitu. Mulai dari hal-hal sederhana kita mulai. Tapi kita yakinkan ke tim kita bahwasan dengan kondisi lockdown ini kita ada kesempatan yang kita nggak bisa online, jadi kita bisa belajar online.
Nah, jadi di bulan Maret itu turun, di bulan April itu momentum sudah mulai naik lagi Pak Dede ya. Kalau tadi turun 60, jadi kondisinya naik 10% kan, mulai momentumnya naik lagi. Nah, sampai akhirnya betul-betul kita punya keyakinan meskipun kita nggak ketemu orang, tetap bisa kita maksimalkannya itu. Jadi yang dibangun itu justru sebenarnya kalau bicara cara online, offline itu kan hanya cara aja. Tapi yang kita bangun di awal itu adalah keyakinan kita untuk berhasil itu Pak Dede. Jadi di situ kita juga malah militan, apalagi di kondisi seperti pandemik itu semua orang di kondisi yang memang dia harus lebih sehat. Jadi betul-betul kita kuatkan itu adalah kita kita punya basic yang produk yang bagus, ya kita tinggal follow up ke pelanggan-pelanggan. Jadi betul-betul militannya di situ Pak Dede. Jadi kita cek semua pelanggan-pelanggan itu, bahkan daftar ada udah ngomongin di situ ngomongin. Nah, akhirnya dari situ kita dari melayani pelanggan aja mulai naik lagi momentumnya gitu. Sampai pelan-pelan kita mulai bisnis, mulai belajar online ya. Kalau bicara online-nya di awal-awal kita belajarnya standar-standar aja Pak Dede ya. Bukan hal-hal online yang seperti canggih orang yang punya di luaran. Nah, kita dimulai dari online-online yang betul-betul membantu. Jadi orang baru bisa belajar. Bisa kita gunakan di awal-awal itu kayak marketplace ya, marketplace Facebook yang gratisan seperti itu kita gunakan. Karena kebetulan memang Pak Farid ya mentor kami, memang beliau itu sejak awal menjalankan bisnis secara online. Tapi belakangan beliau sudah mulai ibaratnya bukan hanya online aja, tapi betul-betul membangun networking. Jadi diseimbangkan kondisinya. Jadi kami online tapi juga betul-betul membangun kondisi bisnisnya seperti itu. Jadi yang kita lakukan tuh dimulai dari hal sederhana Pak Dede ya. Makanya kita sering komunikasi, nggak pernah ketemu, tapi ya kita justru lebih sibuk di situ. Mulai dari Zoom meeting ya kan, mulai dari teleponan. Dari situ kita gali, bongkar itu justru data nama Pak Dede. Tapi pada intinya sebenarnya lebih keinginan kita Pak Dede ya, kita punya bagus ya. Mau dengan cara apapun, mau ketemuan atau nggak ketemu, sebetulnya tetap bisa kita optimalkan. Nah, seperti itu. Jadi kalau pandemik di awal-awal itu memang berasa di awal-awal. Tapi habis bulan ketiga sudah naik Pak Dede ya, sampai pandemik itu bukan sesuatu hal. Jadi dari bisnis kita tetap stabil terus meskipun secara mana. Karena yang kita bangun itu habit-habit orangnya Pak Dede. Kita mulai bangun habitnya, mulai dari dibangun kekuatannya, mulai baca buku, dengerin kaset, apapun yang membuat mereka lebih tumbuh itu. Makanya paling rajin nih Pak Dede. Jadi beliau itu ibaratnya baca, jadi itu dibudayakan. Umpamanya baca buku berpikir, umpamanya bab berapa itu direkam Pak Dede. Direkam, disebutin tuh buku berpikir tujuan besar di halaman sekian bab sekian. Nah di situ nanti ke grup ya. Jadi di grup. Jadi minta gantian. Jadi nanti kalau beliau bab 1, nanti dilanjut grup yang lain bab 2. Jadi semuanya dengerin gitu. Dimulai dari rutin seperti itu. Jadi yang akhirnya mereka tanpa mereka sadari, mereka tetap keyakinannya tumbuh. Mereka belajar tanpa disadarin. Akhirnya mulai diarahkan, perkembangannya tetap bisa naik di situ. Nah, kurang lebih begitu Pak Dede. Yes. Jadi memang balik-balik lagi ke mindset ya Pak, bener-bener penekanan mindset ya. Iya betul sekali Pak Dede. Ya mungkin nih saya kenalkan juga ini istri saya Pak Dede ya, ini ada Bu Sukma ya. Nah karena saya pribadi Pak Dede ya, jadi memang saya itu saling melengkapi lah ceritanya ya. Jadi kalau saya katro ya, tapi saya lapangannya bangun jaringan ya, bangun peta-peta jaringan, ya pengalamannya ada. Tapi bicara online, bicara ngajarin online, bicara baca buku, bicara apa. Nah istri saya nih, bahkan slide yang buat tadi tuh istri saya bikin, saya nggak bisa. Nah Hebat. mungkin saya kasih kesempatan nih buat ngobrol nih dengan Pak Dede dan grup. Halo Bu Sukma, monggo sharing dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu ya. Ya. Ya, jadi saya
terima kasih banget Pak Dede udah kasih kesempatan buat Pak Munandar sharing. Dan Bu Nayunda, Masya Allah, istri soleha yang selalu menemani perjuangan sang suami ya, udah menghadiahkan 2 putra. Dan hari ini intinya kita sharing aja buat teman-teman grupnya Pak Dede. Kalau bicara Tiansi, ternyata mau online, mau offline, semua bisa hidup dari Tiansi ya. Dijalanin offline bisa hidup, dijalanin online juga bisa hidup. Kalau untuk online, saya sama Pak Munandar itu tipikalnya tidak mau memaksakan orang atau grup kita gitu ya. Kalau memang dia passionnya dia nggak bisa offline, nggak bisa online, ya berarti pembelajarannya bertahap. Tapi kalau misalnya mau belajarnya terus pengen tahunya banyak, otomatis kita akan kasih banyak. Kalau untuk online-nya, kayak Pak Nandar bilang, itu biasanya kita yang gratisan, Pak Dede dari Facebook Marketplace gitu ya. Pak Rizky Kanata selalu mendahulukan WA Marketing. Karena kalau di WA Marketing itu jauh lebih mudah, karena besar dari daftar nama, itu saya gara-gara Tiansi, saya dulu daftar nama kontaknya itu cuman 50-an, 100-an gitu ya. Sekarang udah ribuan gitu. Pak Munandar juga udah 3.000, 4.000 gitu. Itu semua dari Tiansi. Dan banyak juga unik ya di sisi ini. Ibu-ibu yang pengen ngotot belajar online, itu coachingnya lucu Pak Dede ya. Kalau Pak Munandar lagi coaching ibu-ibu tuh ya, Bu, pencet yang kiri, ke kanan, turun, yang itu. Jadi kalau saya dengerin tuh lucu gitu ya, tapi seru banget karena ibu-ibu tuh ternyata dia bukan nggak bisa dipandang sebelah mata gitu, karena semangat belajarnya tinggi banget. Bahkan ada ibu-ibu grupnya beliau pengen banget belajar tentang marketplace gitu ya, kayak Shopee, kayak Tokopedia dan yang lain tuh saya sampai stop dulu gitu ya. Jangan keblinger Bu. Yang penting tuh step by step dulu, bertahap dulu, semuanya dimasuk gitu ya, ntar muntah gitu. Nah, terus kalau yang tadi ini saya apa namanya? Saya suka bikin ini nih Pak Dede. Jadi saya suka ngerekam berpikir lebih jauh besar, saya bikin rekaman. Itu jadi setiap saya baca buku itu kan banyak distributor Tiansi yang dia punya doang. Ya, dia punya buku doang tapi jarang yang habis bacanya. Ya. Jadi ini efektif banget gara-gara pandemi. Saya mikir gitu ya, gimana ya caranya biasanya kan selalu bikin meeting member seminggu berapa kali ketemu grup. Itu saking saya melankolis, itu grup saya suruh dirangkum Pak Dede. Sampai setiap bab saya suruh rangkum gitu ya, bahkan Netpi itu saya wajibkan dia denger Netpi itu 5 Netpi. Yang pertama itu impian dan sikap tuh udah wajib. Jadi tiap hari impian dan sikap, sisanya mau NPU, NPD, saya bilang langsung 5. Ya, saya bilang 5 kenapa? Ntar kejadian pasti 3 yang kena atau 2. Nah, kalau kita komitmennya cuma 1, pasti nggak akan kedengerin gitu. Nah, jadi ini efektif banget. Teman-teman bisa baca buku ya dengan cara direkam di voice note kita. Nggak perlu lama-lama, cuma 2 menitan, 3 menitan. Habis itu tinggal sharing ke timnya. Karena kalau kita baca, kita rekam, kita sharing, itu udah pasti nempel. Dibandingkan kita cuma baca, apalagi nggak diniatin gitu ya. Karena kalau udah jadi, Bapak Ibu udah jadi member, atau pasti punya grup, nah gimana grupnya biar sama-sama bisa terjaga impiannya, mindset-nya, satu-satunya jalan ya kitanya mesti kreatif. Gitu sih Pak Dede. Itu Pak Dede. Wow, ini ilmu bagus ini. Iya. Keren, Bu Sukma, thank you loh. Ya, jadi contohnya kayak gini ya, misalnya buku Berpikir Berjiwa Besar bab 1, coba ini
Jadi setiap grup tuh saya kasih Pak Dede. Berpikiran mencoba bangun kepercayaan dan hancurkan ketakutan. Tersenyum lebar. Kebanyakan orang pernah mendengar pada suatu kesempatan bahwa senyuman akan memberi mereka dorongan yang sebenarnya. Ya, jadi seperti itu Pak Dede. Ini saya cuman kasih ke Pak Dede doang loh. Apa yang saya juga belum keren. Itu simple, Bu. Dan simple ya. Simple Banget. Jadi teman-teman punya grup gitu ya, punya grup per kaki gitu, per jalur itu setiap hari itu kasih data-datanya gitu. Ini saya buku udah dioret-oret sama anak saya. Jadi setiap kakinya Pak Munandar, kelihatan nggak ya? Itu semua saya kasih ilmu semua gitu. Jadi grup jalur 1, bab 4, yang part 4, kayak gitulah Pak Dede. Jadi jalur lain ketemu semua kebagian. Dan itu setiap hari saya komitmen saya harus kirim 1 audio. Nggak bakal bolong. Gitu Pak Dede. Nanti tim juga melakukan hal yang sama ya, Bu? Yes. Nanti tiba-tiba dia, saya juga pengen Bu baca kayak Bu Sukma katanya gitu kan. Terus ya udah, saya langsung orang yang mau, saya langsung bagi tugas. Oh ya udah, kamu bagian personality plus. Ini yang satu lagi sebenarnya Bu. Kamu bagian, iya betul banget Pak Dede. Kamu bagian yang Dale Carnegie ya, sama yang cash flow quadrant. Nah itu tuh Pak Dede. Jadi pandemi ini justru malah bikin kita jadi keluar kreatif, ya, energi tenaga dalamnya ya. Ya, itu yang mungkin membuat momentumnya tim Bu Sukma ini naik. Karena ada banyak hal yang dulu nggak dilakuin, sekarang gara-gara pandemi jadi kepikiran gitu. Iya, betul banget Pak Dede. Sama saya juga menunggu puasa nih Pak Dede. Soalnya saya senang kalau puasa Pak Dede baca buku ya, habis sahur. Ya. Sharing buku itu kultum 1 jam tapi. Betul. Keren. Sama satu lagi Bu, Pak Dede, kalau ketemu grup itu pastikan kita cek handphone dia gitu kan, dia udah install Mega apa belum, karena kan Netpi itu penting ya, jadi jangan lewat YouTube aja gitu, kalau lewat YouTube kan banyak iklannya malah lihat yang lain, tapi kayak tadi saya OP itu saya datengin setiap 1 orang, udah download Mega belum, langsung saya konekin ke Netpi gitu, karena itu penting banget. Iya, aplikasi Mega itu teman-teman, aplikasi yang wajib teman-teman punya di handphone supaya Netpi-nya bisa didengerin yang daftar lewat email. Iya, betul. Oke, aduh ini yang banyak yang mau nanya ini Bu Sukma. Boleh ya? Boleh. Mangga, ayo mulai. Izin up. Oh, Pak Sudalhar, ini dari Bojonegoro, Bu Sukma, Jawa Timur. Masya Allah. Oh, Pak Sudalhar. Ya, terima kasih Pak Dede, Bu Yuda, Pak Munarman, dan Bu Sukma. Saya grup Pak Dede di Bojonegoro, tapi sekarang di Semarang ini, lagi di Rumah Sakit Karyadi Semarang, sudah 1 minggu. Oh, Karyadi ya. Ya. Oh iya. Ya, jadi saya menjalankan bisnis 1 minggu ini sambil nunggu istri saya di rumah sakit ini. Oh iya. Semoga Pak sembuh ya Pak, istrinya. Amin ya. Salam juga untuk upline saya Bu Wiwi di Bojonegoro, kemudian kaki 1 saya ada Mbak Hesti, Mbak Nova, Mbak Ilma, sama Mbak Wulan. Dan ini saya sedang bangun kaki ke-2, yaitu di Tegal ada Bu Ina yang sekarang sudah gabung di Zoom meeting ini. Semua kota nih kayaknya nih. Duplikasi sempurna ini Pak Dede. Padahal hari ini rektor Pak. Iya benar-benar. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Munarman sama Bu Sukma. Saya pengen diceritakan nih tantangan terbesar dari Pak Munandar dan selama beberapa tahun ini sampai mencapai posisi sekarang itu sudah berapa tahun, dan hal apa yang paling berkesan yang didapatkan oleh Pak Munandar ini. Terima kasih Pak Munandar. Ya, terima kasih Pak.
Nah, mungkin istri saya yang tahu yang ngerjain saya apa. Mungkin saya kasih tahu dulu. Curang. Karena istri saya ini tahu apa yang saya lakukan. Kayaknya kalau beliau yang nyampaikan masih jujur gitu. Iya, soalnya di awal-awal itu apalagi pas kondisi istri saya lagi hamil, lagi kondisinya lagi bisa enggak ini, saya dicerewetin terus nih sampai keluar rumah. Oke, silakan Bu Sukma. Tadi tantangan ya? Ya. Tantangan ya Pak Dede ya? Ya. Kondisi terberat, tantangan terberat. Kondisi terberat. Ya. Kondisi terberat itu di mana saat kita udah pengen sukses banget gitu ya, cuman banyak hal yang nggak mendukung tuh. Terus kayak saya juga kan bisnis ini tuh nggak disetujuin sama kakak saya. Adik-adik Pamunandar juga nggak ada yang respon. Jadi kita benar-benar jalanin bisnis ini ya karena belief-nya kita gitu, bukan karena orang lain. Kakak saya tuh S2, yang kedua, yang pertama S1, saya cuma D3 doang. Saya jalankan bisnis ini dulu naik motor, Pamunandar waktu itu di Muara Enim. Itu saya maksain diri, gimana caranya saya harus berhasil. Saya dulu kerja, saya baca buku tuh sampai di kamar mandi gitu. Saking saya sekretaris gitu ya, kalau udah kerja di meja udah banyak riweh gitu. Tapi saya pengen berhasil di Tiansi. Saya waktu itu pernah juga naik motor sampai ke Cikarang, ke Kerawang, itu Pamunandar nggak ada tuh. Itu pulang kerja, balik-balik tuh jam 3, jam 4 subuh gitu ya. Itu yang Pak Dede sering cerita gitu, kalau udah nangis tuh gimana kok sampai segininya ya saya jalanin bisnis ini gitu. Itu saya ngerasa beratnya bukan main. Apalagi ditambah keluarga nggak ada yang setuju. Saya sampai dibilang wanita malam gitu ya. Sampai kakak saya bilang, itu Sukma ngapain sih jalanin Tiansi kok sampai pulang subuh gitu. Kadang kalau udah terlalu malam, saya dikunci, saya sampai naik pagar gitu. Sampai satu titik yang paling berkesan dan saya nggak akan lupa, itu saya pernah ikut SOC, itu yang kedua kali, dan itu saya dapat juara 1 gitu ya, saya senang banget, saya pulang. Tapi pas minggu pulang, Seninnya itu motor saya hilang gitu. Dan itu hilang motor saya yang kedua. Yang pertama beliau yang hilangin. Pamunandar yang hilangin. Itu yang pertama udah lunas, hilang. Yang kedua itu yang pertama itu udah lunas ya. Yang kedua saya tinggal berapa bulan lagi tuh hilang. Dan hilangnya itu luar biasa gitu. Saya pulang SOC, pagar padahal udah di dalam rumah, pas besoknya dibilang, Suk, motornya mana? Ada di luar gitu. Nggak taunya nggak ada. Dan itu diambil diam-diam lah masuk ke dalam rumah. Itu hari Senin motor saya hilang. Senin depannya itu ayah saya meninggal gitu. Jadi itu kondisi yang paling berat yang saya nggak akan lupa. Tapi sebelum motor saya hilang itu, bapak saya cuma bilang gini, motornya hilang katanya. Terus berjuang ya, dia bilang gitu. Itu pesan terakhir yang bapak saya tuh kasih tahu gitu. Pasti bisa, pasti dapat lagi. Terus berjuang. Bapak saya cuma bilang gitu. Terus kondisi yang paling berat juga, dan hadiah ya Bapak Ibu ya, karena saya jalanin Tiansi, saya jadi deket sama Bapak Ibu saya. Bapak Ibu saya PNS, saya nggak deket sama Bapak Ibu saya, karena Bapak Ibu saya sibuk kerja. Cita-cita saya di Tiansi ini, saya mau punya anak, punya keluarga, saya nggak mau jauh-jauh dari anak. Dan Bapak saya meninggal, nggak taunya Allah malah kasih motor gratis ya, ke Cina gratis, sama Pak Dede juga. Itu dan saya deket sama ibu saya. Dan alhamdulillah saya juga mu'alaf Bapak Ibu. Dan saya ketemu Tiansi ini, kenapa saya masukin slide tadi ya, menikah dengan bisnis ini, saya benar-benar ngerasa bisnis ini tuh udah jadi bagian
jiwa saya gitu. Kalau saya nggak ketemu Tiansi, saya nggak akan deket sama orang tua saya. Justru karena saya Tiansi ngajarin jadi lebih baik sama jadi anak gitu ya, lebih perhatian sama orang tua, ngerti impian itu apa gitu ya, ngerti proses berjuang orang tua tuh seperti apa. Jadi saya nggak akan mungkin lepas dari Tiansi. Mau istilahnya buruk-buruk ya, mentor saya, upline saya yang ngenalin saya hilang pun, berhenti pun, saya akan terus jalankan bisnis ini gitu. Dan yang hal terindah, yang paling saya syukurin sampai hari ini, waktu saya kerja, saya ngelihat teman-teman saya itu punya anak hamil sambil kerja gitu. Naik kereta gitu kan, terus dia melahirkan, habis itu kerja lagi, terus pumping gitu ya, buat nyusuin, dibawa ke rumah gitu. Itu di pikiran saya selalu mikir, wah, saya kalau saya menikah, saya punya anak, saya nggak mau kayak gitu. Jadi saya benar-benar fight abis-abisan sama suami saya. Itu benar-benar saya nggak, nanti kalau saya punya anak, saya harus deket sama anak saya. Dan alhamdulillah itu apa yang selalu disebutin berulang-ulang itu kejadian sampai saat ini. Saya punya 2 anak, itu benar-benar deket sama saya nyusuin full 2 tahun, dan hari-harinya selalu sama saya. Dan saya juga terima kasih ya sama suami saya tipikal orang yang melankolis, beliau ini plekmatis, jadi kita saling melengkapi satu sama lain. Dan teman-teman di sini nggak perlu khawatir kalau mungkin pasangannya atau pacarnya atau suaminya atau istrinya belum positif gitu ya. Suatu saat saya yakin banget mereka akan paham, oh suami saya berjuang buat siapa gitu. Yang penting kuncinya adalah saling percaya satu sama lain ya. Karena kalau di bisnis ini udah dibangun kepercayaan itu, ya kalau saya nggak percaya beliau, saya udah istilahnya jadi istri yang cemburuan tuh ya, malah gawat gitu ya, Pak Dede ya. Soalnya kalau Pak Munandar setiap ketemu perempuan kan foto, cekrek gitu ya. Widih, cantik, oi. Gitu. Cantik pisan gitu ya. Ya jadi saya untungnya tuh karena Tiansi inilah merubah segalanya ya, mindset, pola pikir, dan kehidupannya tuh berubah banget. Dan saya juga senang ketemu sama orang-orang sukses gitu ya. Saya ngelihat Pak Dede sampai follow up Pak Andre 16 tahun ya Pak. Wah itu kayaknya satu-satunya leader ya yang benar-benar ngotot banget follow up orang ya. Dan saya percaya banget Pak Dede, saya kurang setuju kalau ada yang bilang istilahnya kalau kamu ngeliatin prestasi kamu, orang bakal respect sama kamu lebih gitu. Kalau saya lebih kepada kepedulian gitu ya. Kalau kita udah peduli luar biasa sama tim, sama grup, itu dengan sendirinya dia respect-nya akan lebih melekat gitu. Kalau saya sih mikirnya gitu ya. Karena kan nggak semua orang termotivasi dengan kemewahan gitu ya, harta dan segala macam. Tapi kalau dia mau bareng-bareng dari susah, senang, terus bersama-sama, ya insya Allah sebenarnya mau dia di kota jauh, padahal di Semarang, Pak Dede di Rembang, itu apa ya, kayak ikatannya tuh solidnya pasti terasa banget. Karena saya yakin banget nggak ada satupun leader yang mau menghancurkan asetnya gitu ya. Justru saya ngelihat orang-orang di bisnis Tiansi, baik upline ya, baik mentor itu, mereka adalah orang tua kedua. Orang tua yang paling peduli. Justru malah kayaknya lebih peduli orang dari Tiansi ya, dibanding saudara sendiri. Sampai hari ini aja kakak saya masih berpandang sebelah mata sama Tiansi. Tapi hari ini saya bisa buktikan, saya nggak tinggal di rumah orang tua gitu ya, dan saya juga nggak nyusahin, nggak ngutang, nggak segala macem, dan semua bisnis hidupnya kita semua dari Tiansi semua. Kita udah bakar kapal semua Pak Dede. Beliau udah nggak kerja, saya udah nggak kerja, cuman Tiansi aja. Itu aja Pak Dalhar, semoga bisa jawab ya.
Terima kasih Bu. Pak, salam buat istri ya Pak, disayang istrinya ya Pak. Siap. Wow, thank you Bu Sukma. Ini paket lengkap. Paket lengkap. Aduh, nggak pernah kita sharing ada suami istri seperti ini. Ini bonus ini buat kita sama malam hari. Saya nanti bakal minta tim saya yang lain bikin sharing juga, pembicaranya Pak Nandar. Kalau ini tim baru Bu Sukma. Saya bareng Pak Dalhar, bareng Bu Wiwi, bareng Bu Yunda, ini tim baru. Wah, luar Jadi biasa. tim-tim yang lain, saya minta Pak Nandar yang jadi pembicara. Ini Bu Yunda mau nanya nih kayaknya. Tadi ngacu. Monggo, Bu Yunda. Bentar. Nggak sebelah-sebelahan Pak Dede? Ada kamar. Kan saya sambil megang aska, sambil megang aksara. Oh iya. Berbagi ya Pak ya. Tidurnya kan bisa, harus ada ditemenin satu-satu dulu. Iya. Yang lain, monggo. Ini malah pada WA ke saya titip pertanyaan. Langsung tanya, Halo Pak Ferdian, Bu Majesti, Bu Amika. Halo Bu. Ya, Pak Ibu Ferdi Desi, itu di Ayu Bintaro. Wulandari. Ibu Ilma, Ibu Ine, Ibu Nova, Sarah Yusdiana, sama tadi ya Pak Dalhar udah ya. Boleh. Oke. Silakan. Tuh Bu Nayunda tuh udah angkat tangan. Ini dekat ke sini nih. Waduh. Saya kayaknya nggak kedengeran deh Bu di handphone. Oh iya. Ya, Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Sukma dan Pak Munandar, ya Allah, akhirnya kita lagi ya Bu ya. Iya. Dan tadi di kamar sebelah ngelonin si bungsu. Ini di kamar Aska. Jadi gini, Bu Sukma, tadi tuh saya tertarik banget tentang ini tema Netflix. Tema Netflix sebentar. Nah, jadi kan memang banyak sekali tim kami yang akhirnya tuh pada ini Bu, misal dia sudah langganan Netflix, tapi akhirnya nggak didengar karena alasannya itu masuk akal. Masuk akalnya saya nggak ada DVD Bu, nggak punya player, sedangkan dia sudah terpaksa ambil dalam bentuk CD. Kenapa? Karena memang kami itu menyarankan untuk dalam bentuk fisik karena bisa dipinjamkan ke prostekan gitu. Tapi akhirnya mereka sendiri pun juga nggak dengerin gitu. Makanya ini apa kayaknya memang harus audio. Terus tadi install yang Mega itu, aplikasi Mega. Terus habis itu dibikin challenge seperti bukan challenge kebiasaan sehari-hari. Resume gitu, merangkum. Terus habis itu mungkin nanti dibikin kayak audio yang tadi sudah dilakukan sama Bu Sukma gitu. Dan itu sepertinya menarik gitu. Nah, Bu Sukma sendiri itu gimana caranya men-treatment tim agar mau belajar tentang ini? Jadi kayak Netflix, didengerin, beneran didengerin, nggak cuma langganan. Terus starter pack, didengerin dan dipelajari bener-bener sampai detail. Terus buku positif sampai benar-benar dibaca, bahkan mereka pun tertarik sampai dibikin audio gitu. Itu treatmentnya di awalnya mulainya gimana Bu? Oke, gitu aja Bu Sukma, terima kasih. Iya. Ini pertanyaannya luar biasa nih. Istri Diamond memang pertanyaannya memang begini Pak Dede ya. Berat ya. Ini menarik Bu, karena belum pernah ada yang membahas ini nih. Karena penting ya Bu ya, ini kan kayak ngisi leher ke atas ya tim. Iya. Dan wajib tahu, wajib paham karena kan itu materinya juga baru terus kan. Iya. Ya, jadi saya tuh selalu foto, selalu ini ya, selalu nyatet
Kayaknya tuh gara-gara Zoom gitu deh. Iya, iya. Saya Iya, nggak selalu begitu nyatet di buku ya, Bu Nayunda gitu ya. Dari semua Netpi gitu. One Vision tuh ya dari zaman dulu itu saya selalu tulis Januari, Februari yang NPU, NPD, NPU, NPD gitu ya. Itu saya selalu catat dulu. Kemudian yang paling penting adalah dahulu kita dulu tuh yang dengerin gitu kan. Nah, kalau kita udah dengerin, ada kata-kata yang bagus, itu saya ada buku, buku utang ya, buku utang itu saya selalu tulis kata-katanya. Kata-kata yang dari Netpi itu, kemudian saya biasanya masukin ke autotext di Sally itu. Nah, jadi setiap kata-kata yang saya dapetin dari Netpi, itu saya kutip, saya ambil positifnya, itu saya broadcast gitu. Nah, bikin BC list itu dikasih ide kemarin itu 25 orang aja, nggak bisa 100. Jadi setiap BC 25 orang gitu ya. Nah, untuk Netpi sendiri, saya juga mikir karena kita sekarang zamannya digital, dan ini memang penting juga ya, fisik Netpi kita punya gitu kan. Cuman kan enaknya sekarang bisa fisik dan bisa offline, bisa online. Nah, Netpi ini pun kadang saya suka kasih nama gitu di depan CD itu sama nomor handphone kita. Ini tetap menjadi alat bantu saat kita habis presentasi, kita selalu pinjamkan. Jadi Netpi ini jangan lupa ada nama kita sama nomor handphone kita. Nah, kalau misalnya untuk di online sendiri, kita kan sebagai yang sudah berlangganan, kita selalu dikirimin email sama One Vision kan. Nah, kita tinggal pastikan grup kita install Mega. Meganya ini. Nah, saat udah didampingi bener-bener, install Meganya, create akunnya, udah oke. Nah, email yang kita dapat dari One Vision, kita langsung kasih ke mereka. Dimulai dari Januari dulu tuh misalnya. Dan kita punya catatannya Bu Nayunda. Si tim ini kita udah kasih Netpi yang judul ini dan judul ini. Gitu. Karena kalau misalnya kita paham dia udah masuk ke Netpi itu dan dia ketemu kendala, kamu udah belum? Kan enak nembaknya. Karena kita selalu mengedifikasi Netpi. Karena orang yang dengar Netpi, pasti dia akan pede ketemu banyak orang dengan berbagai macam latar belakang. Mau dia karyawan, mau dia direktur, mau dia manajer. Saya selalu bilang, kalau kamu edik atau keracunan, bukan keracunan ya, addiction tuh kayak ketagihan Netpi, itu entah kenapa dalam pikiran teman-teman tuh bakal saat ketemu orang tuh, bahasa Netpi itu keluar dengan sendirinya. Iya. Dan starter pack itu saya selalu wajibkan yang pertama itu ya, impian dan sikap. Itu saya wajibin tiap hari, karena kita perlu jaga palui standean terus di kepala kita. Palui standean kan banyak ya, ada di YouTube juga ada berpikir positif, 6 pilar, TIENS juga, terus Anda Diamond berikutnya. Itu pokoknya yang berhubungan dengan paluis itu tiap hari kalau bisa saya selalu saranin dengerin. Nah, jadi seperti itu sih Bu Nayunda. Mau nggak mau kitanya yang kayak ngelonin gitu ya, kayak dampingin. Ayo, kalau perlu, kalau grupnya jauh, itu saya biasanya sampai nge-zoom bareng. Saya jadiin co-host, artinya dia langsung, ayo share screen Bu, klik App Store-nya, Mega. Benar-benar dituntun sampai akhirnya dia bisa keluar deh tuh, Netpi-nya di Mega itu. Jadi tuh gini ya Bu, saya baru ngeh banget. Ini tuh kan sebenarnya kayak ngisi ya Bu, ngisi. Iya. Sini ya. Nah, terkadang kan tim kita tuh fokusnya tuh omset terus ya kan, omset terus bonus, omset bonus, sedangkan omset itu akan makin tinggi kalau skill set kita tuh full kan. Nah, skill set kita itu kan terbentuk dari seperti dengerin Netpi,
starter pack itu sampai khatam gitu kan. Terus buku positif juga sering dibaca kan kayak gitu. Nah ini saya baru disadarkan lagi oleh Bu Sukma dan Pak Munandar. Ya, Ya, nanti pokoknya Bu yang dari nepi, dari buku, biar nyantol di kepala, itu adalah satu-satunya jalan adalah abis baca, abis dengerin, tulis di buku, abis itu jadiin dimasukin auto text, jadikan status Facebook, status WA, status macem-macem. Jadi otomatis dia akan terrekodnya banyak tuh. Dengan dia lakukan habit kayak gitu di zaman online kayak gini, otomatis kan track record media mereka tim kita bagus ya, selalu hal-hal positif gitu ya. Otomatis tuh bakal dia akan pede lah ketemu orang-orang, jadi ketahuan jadinya. Oh ternyata bagus nih orangnya gitu ya. Kenalan sama orang baru juga nyambung lah. Makanya saya juga netnya Pak Dede itu keren banget. Saya suka banget. layak didengarkan, wajib. Iya. Oke. Terima kasih Bu Sukma, Pak Munandar atas ilmu. Masya Allah. Silakan Pak Dede. Ya. Luar biasa. Langsung kita praktekin malam hari ini. Ya. Rekan-rekan, apakah masih ada atau sudah cukup? Langsung praktek. Oke. Semoga cukup ya, karena biar makin penasaran. Jadi nanti kalau pengen belajar lagi ke Pak Nandar sama Bu Sukma kan jadi pengen ngejar live. Nanti di sana pasti ketemu. Ya. Boleh nambah satu lagi Pak Dede? Oh iya, bagus. Silakan Bu. Gimana? Jadi misalnya Bapak Ibu bikin grup gitu ya. Nah, terus ada orang keluar grup. Nah, biasanya kita sebagai mentor itu suka ujon. Ini kok keluar grup gitu ya, bla 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 gitu. Kalau saya ada yang keluar grup, itu saya kejar. Saya langsung japri. Saya langsung bina hubungan. Handphonenya rusak ya, atau kepenuhan ya, kepencet keluar ya. Itu positif dulu ya. Yes. Itu malah orang-orang yang keluar, justru kita bakal ketahuan, oh tim saya yang paling bawah itu, ternyata dia informasinya kurang. Nah, ini tantangan online seperti itu sih, menurut saya ya. Jadi jangan berpikir dia keluar grup itu bukan berarti dia nggak minat sama bisnisnya gitu ya. Justru mereka pengen tahu informasinya, tapi timnya nggak nyentuh dia gitu. Dan satu lagi, saya belajar ngotot sama Pak Munandar. Pak Munandar ini nge-broadcast grupnya itu dibikin nggak bisa tidur Pak Dede. Mau apa? Lagi kegiatan apa? Foto, kirim. Mau lagi apa? Kirim foto. Jadi itu semua handphone grupnya fotonya kegiatan Pak Munandar semua. Satu-satunya jalan yang bikin gerah grup itu adalah saat kita lakukan apapun tentang Tiansi. Gitu sih Pak Dede ya. Bisa menginspirasi. Terima kasih semuanya, semoga bermanfaat. Insyaallah. Iya. Ya. Jadi sekalian mohon doanya nih Pak Dede ya. Insyaallah nih 2021 nih Lion masuk peringkat internasional yang udah mendambak. Oh, lo jangan-jangan malah diamond lagi. Oh, belum. Baru bintang 7 nih. Insyaallah. Insyaallah di PPT untuk Lion tahun depan insyaallah. Kalau Allah sudah kun fayakun, siapa yang bisa nahan kan? Ya, amin. Nah, oke. Teman-teman, ini ilmu malam hari ini banyak, double lagi ya. Belum pernah kita ngadain meeting bersyarat, pembicaranya couple. Ya. Jadi ini keberuntungan lah buat kita ya. Sekali lagi terima kasih buat Bu Sukma, Pak Nandar. Ya. Pak Dede, teman-teman. Ya, makin sukses. Amin. Seperti biasa, teman-teman, tugas kita adalah yuk kita doakan pembicara malam hari ini supaya punya kehidupan lebih hebat, lebih semangat, lebih sukses, lebih harmonis, lebih sehat. Ya sebagai apa ya? Kita kan sudah dikasih ilmunya gratisan ini. Ya, kita balikin dalam bentuk doa lah, ya. Amin. Oke, Pak Nandar, Bu Sukma, monggo Ya. kita berikan Amin. Amin. Ya. Thank you banget.
Sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow. Halo teman-teman. Masih on? Ya, Pak. Masih ya? Oke. Ya, malam hari ini keren ya. Saya ada rekamannya nih. Ada yang mau rekamannya?